Tesla. Kenapa Tesla? Oh, masuk Indonesia. Betul. Menurut lu gimana kalau dia ke Indonesia? Keren banget sih. Sebenarnya sama. Nah, tapi nanti ini fungsinya kayak power bank. Halo guys, welcome back to our podcast Energy Bar. Balik lagi sama kita. Perkenalkan lagi, gue Edwin dan satu lagi teman gue ini namanya Thor. Iya, Thor boleh apa aja. Ya kayak biasa kita mau ngobrol-ngobrol ya, santai aja. Santai aja, kita sharing aja sedikit sih. Sharing aja sedikit, nggak usah banyak-banyak. Apa tentang climate change, kehidupan Dan lain-lain. masalah keuangan. Sebenarnya lebih berita yang sih. yang sedang hangat sih sebenarnya. Berita tentang apa tuh, kau boleh tahu? Lu tahu nggak sih akhir-akhir ini kira-kira ada berita apa aja sih di kuarter pertama? Dewa Kipas termasuk berita nggak? Boleh. Dewa Kipas versus Jamie Ren. Gue nggak nonton sebenarnya sih, tapi apa sih? Gue denger itu kayak duel catur gitu ya. Kayak ini dong, Kings Gambit. Boleh. Boleh dibahas Masalah. gitu. Gue nggak tahu, gue nggak ada interest sama catur, tapi itu kayak olahraga yang menantang sebenarnya. Menantang. Gue kayak mulai mau menambah gitu. Boleh. Dewa Kipas. Kira-kira apa lagi ya? Ini kilang minyak. Kilang minyak. Lu tahu sih beritanya? Yang kebakaran. Mm-mm. Itu parah sih. Iya. Lu pernah lihat berita yang terbaru? Yang Apalagi? ada orang berita di belakang dia santai aja ngelihat kita biasa aja gitu. Istilahnya mereka ada videonya. Mereka ya seorang ini dia terbiasa kayak oh yaudah biasa aja nih gitu. Ada kebakaran. Oh itu nih kilang minyak. Iya itu juga. Astagfirullah. Oke lah. Oke. Apa Apa salah itu? satunya? Ini. Oh ini berita yang baru let's say berapa bulan sih belakangan. Tesla. Kenapa Tesla? Oh, masuk Indonesia. Betul. Menurut lu gimana kalau dia ke Indonesia? Keren banget sih. Pertama, gue nggak admire siapa namanya? Elon Musk-nya enggak. Tapi gue sih penyangangan yang mobil listrik segala macam itu sih. Gimana lu punya Tesla di rumah? Kalau misalkan dulu tuh pernah baca kalau misalnya waktu Tesla masuk ke sini, harga mobil Tesla bisa sama kayak Avanza. Wow. Ya gue mau, masa gue gak mau. Iya. Berarti kok ya oke, lanjut. Oke, tapi waktu itu banyak banget gue sering baca dari zaman dia awal katanya pembicaraan, pemerintah kita udah mulai make a move, bla 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 bla. Tapi enaknya kalau nggak salah katanya ke India. Ya benar. Mereka ke India dulu. Mungkin ke India karena nggak tahu mereka pengen di sana nggak jadi ke kita atau mungkin belum jadi ke kita. Gue nggak tahu. Kita berharap mungkin berapa tahun ke depan mungkin ya. Sebenarnya iya nggak perlu Tesla juga sih ya. Bisa aja kita yang develop, ya misalkan masa anak bangsa gitu. Tapi menurut gua Elon Musk ini sebenarnya dia banyak ngeberi dampak sih, banyak banget. Contoh aja kayak dia cuma ngomong beberapa nge-tweet ya tentang Bitcoin langsung naik. Kacau. Terus itu yang pertama, habis itu Bitcoin naik. Terus kedua dia juga ngomong Tesla akan masuk Indonesia. Itu menurut gua nantinya kalaupun jadi masuk itu bisa dijadikan berita untuk saham juga. Berita buat saham. Iya. Padahal cuma baru masuk doang. Iya, dan itu pasti akan hype banget pada saatnya kalau mereka pun akan masuk gitu. Gue jujur sih pengen aja Tesla masuk. Sebenarnya ada plusnya juga. Maksudnya kalau gue tuh ngikutin Elon Musk tuh karena dari sikapnya dia dan jiwa dia pada saat bekerja sih. Yang gue amazed banget itu dia itu ya gue nggak tahu dia workaholic atau gimana. Cuma dia rela tidur di kantornya. Ya kita tahu lah Tesla pasti kantornya wah banget. Iya sih, dan dia kantornya pasti juga penyaman banget kan. Cuma ya konsep pemikiran dia tuh kayak ya, waktu adalah uang itu dia keren banget. Gue ngeliat kerennya ada pertama hal saat menyenangkan adalah waktu dia ngasih nama anak nih. Oh iya. Sekarang nggak tahu nama anak siapa, tapi nama anaknya itu susah buat masuk tulis di UN. Ya nggak bakal jadi orang Indo sih dia. Iya sih, nggak perlu UN. Katanya Indonesia juga nggak ada UN tadi. Iya. Iya jadi UN gue nggak tahu. Oh iya.
Ini nama anaknya keren. Ya semoga baterai bisa ngambil depan sih. Di Indonesia secara kan kita kan apa sih nikel? Iya nikel. Nikel tuh kan kita, gue nggak tahu banyak sih tapi ini keren. Banyak apa? Tambangnya juga kita ada, kita sumber juga ada. Secara Indonesia kan full of resources banget kan. Jadinya harusnya sih nggak ada masalah buat kita gitu. Ya baik lagi mungkin dari segi regulasi kah atau dari segi manusianya kah gitu kan. Terus juga ada berita ini juga kemarin banget kayak 2 minggu lalu itu apa namanya pemerintah udah bikin ini apa sih charger buat mobil listrik. Ih, cakep. Bukan buat mobil listrik aja maksudnya Kendaraan listrik. iya kendaraan listrik apapun gitu. Konsepnya udah sampai situ. Menurut gue ya pasti kedepannya ya tujuan kita akan seperti itu. Butuh energi baru terbarukan sih. Iya jelas sih karena kalau dari sisi energi aja ya sekarang ngecek kendaraan mobil listrik udah ada, motor listrik juga pun di Indonesia banyak banget soundingnya. Gua sempat dengar beberapa brand. Jadi bentuk chargeran yang bisa dibilang ya chargeran listrik yang sudah dibuat ini menurut gua Ini pemerintah. Iya dari pemerintah itu udah buat kayak gitu. Menurut gua ya sama aja sih kayak konsep SPBU. Cuma ya bedanya ini listrik gitu. Berarti sebenarnya ya kalau kita ngomongin charger pemerintah apa SPKLU ya, ya. SPKLU berarti sebenarnya prospek di Indonesia ini buat beralih dulu ya dari fossil fuel ke clean energy itu lebih one step ahead lah. Iya, karena seinget gue ya kayak kalau mobil listrik kita udah sering banget ada let's say lah Tesla, Hyundai segala macam itu mereka udah buat mobil listrik. Dan motor pun gue belakangan ini sering dengar sih beberapa brand tuh udah mengeluarkan motor-motor listrik mereka. Jadi sebenarnya sangat menarik sih ya sebenarnya. Menarik banget, terutama kita tahu juga orang Indonesia itu pasti ngerayain namanya mudik. Iya kan? Iya, mungkin tahun ini belum ada kesempatan untuk mudik. Tapi kalau kita lihat nih, banyak warga Indonesia itu antusias banget kalau mudik. Ya kan? Terus juga lu sadar gak sih kalau misalkan sekarang tuh banyak penerangan jalan umum atau PJU itu sekarang udah pakai solar panel. Oke, ya. Kotak kecil di atas dan ya, itu ada box baterainya untuk menyimpannya. Dan menurut gue itu kolaborasi antara SPK apa tadi SPLU itu stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ya itu dengan salah satunya solar panel itu menurut gue itu sangat amat ngebantu banget ya. Habis itu ngurangin carbon footprint juga ya kan. Jelas karena ya kita drawback lagi ke misalkan si mobilnya di kendaraannya ini ya bisa beralih dari energi fosil yang mesti isi bensin jadi listrik doang. Sebenarnya pun sangat prospekful apa ya bahasanya. Jadi tuh gue pernah ngeliat vlognya seorang dia tuh pernah kalkulasiin sekitar pemakaian listrik mobil loh. Kalau misalnya lu pakai mobil listrik ya itu per kilonya itu per kilowattnya itu berapa, lu dapat berapa kilometer gitu loh, which is dibandingin sama mobil sekarang yang per kilometer itu dihitung per liter. Which is kalau misalkan kita bandingin ya kilowatt sama liter, kilowatt listrik Indonesia ini di rumah 1.400, liter itu 7.000. Berarti kan kita sebenarnya dari segi cost tuh udah apa ya, udah maju lah, segi cost tuh bakal beneficial banget. Dan cocok buat orang Indonesia yang sebenarnya kalau dari segi pembangkit, segi listrik, segi resource sebenarnya harus mumpuni ya, baterainya pun mumpuni gitu lah. Kayak tadi kita listriknya udah mulai ke yang green, renewable, PLTB misalkan atau itu gampang PLTS. Itu applicable nggak cuma di harus site yang besar, cuman kan di rumah pun bisa gitu loh. Di gedung-gedung gitu loh. Misalkan let's say SPBU-nya dia pasang PLTS. Itu buat support ya? Buat support sih kan, buat support baterai segala macam. Itu kalau kata gue sih hebat banget sih kan, prospek banget Indonesia. Benar. Itu salah satu hal kecil, maksud gue di balik hal kecil pasti ada yang lebih besar kan. Betul. Nah
lu dengar juga kan berita sekarang nih kalau misalkan baru-baru ini perusahaan besar kita sering mengkonsumsi minuman oke, ini, iya. ya kan? Aha. Itu ya kita boleh sebut lah di berita pun udah banyak dia menjadi salah satu pengguna PLTS terbesar di Indonesia gitu. Berarti ini buat industri kan? Buat industri. Berarti kalau kita bilang sebenarnya di Indonesia sendiri mah awareness buat pakai renewable energy itu udah gede ya? Oh iya, itu jauh banget. Mereka sebenarnya kalau kita lihat ke belakang sebenarnya mereka tuh ya juga memikirkan hal itu. Pertama oke, mengurangi carbon footprint. Yang kedua ada benefit satu lagi, yaitu mengurangi cost dari penggunaan listrik tersebut. Kenapa? Karena ya bisa dibilang penggunaan PLTS ini yang pertama jangka panjang gitu kan. Kalau kita hitung alatnya dengan performance-nya selama beberapa tahun, puluh tahun ke depan, 25 tahun performance-nya. Iya betul, itu buat performance-nya bisa sampai selama itu gitu kan. Itu bisa jadi salah satu solusi untuk pengurangan biaya listrik mereka sih. Itu yang gue tangkap selama ini. Ya, renewable energy sebenarnya juga jawaban buat cost saving ya sebenarnya. Iya betul. Karena let's say fossil fuel, misalkan pakai diesel genset, itu lu ngeluarin berapa liter kan mahal banget ya. Sedangkan kita pakai PV ya, lu beli modulnya, pasang PLTS di rumah, ada energi terus selama ada matahari gitu kan. Betul, benar. Sebenarnya pertama itu biayanya, kedua logistiknya juga. Kalau misalkan di daerah yang terpencil butuh bahan bakar, itu kan pasti sangat amat mahal. Itu udah harga mati banget maksudnya untuk persoalan harga gitu. Kalau misalkan jarak jauh kan. Hitungannya saat lo nganterin bahan bakar, lo mengeluarkan bahan bakar ya sih? Iya, itu ya betul banget. bawa, let's say kalau misalkan gue gak tau gue awam, tapi kalau misalnya lu bawa mobil tangki bensin gitu kan, itu kan jalannya pakai bensin juga kan? Iya. Ya makanya kayak, ya sebenarnya kalau bisa mah, ya kita kebangkitin sendiri. Bangkitin sendiri dong, kenapa enggak? Kan kayak pembangkit PLTS itu kan PV, solar panel itu cuma butuh matahari. Terus kincir angin PLTB cuma butuh udara. Terus kayak PLTA cuma butuh air. Ya emang ada spesimen tapi kan tetap aja nggak ada yang dibakar. Kita selamatin bumi kita. Buset. Ditambah lagi juga sekarang renewable energy ini udah remote. Maksudnya remote gimana ya? Maksudnya kita bisa mengakses itu di mana aja. Kita bisa ngeliat nih produksinya berapa. Contohnya kita bisa lihat produksinya berapa. Terus bisa apa? Berarti ini saat lo pasang sistem? Iya, ini udah kondisinya kita udah pasang. Sekarang tuh kita udah bisa akses di mana aja. Telekomunikasi juga ikut serta dalam hal tersebut. Makanya sekarang banyak banget kan berita-berita juga penggunaan misalnya kolaborasi antara sistem telekomunikasi dengan renewable energy. Itu contoh kayak BTS gitu. BTS sekarang lagi digincarin juga di beberapa titik menggunakan panel surya gitu. Terus juga sekarang banyak juga industri yang gencar banget nih pakai PLTS gitu. Kalau industri bahkan kayak ada social building kayak rumah sakit ataupun masjid itu masang gitu kan. Iya, padahal sebenarnya ya balik lagi ya ke awareness masyarakat yang sebenarnya tinggi tapi mungkin belum merata. Betul. Tapi tinggi, kita banyak lihat di mana-mana pabrik udah pada pasang gitu kan, yang perkantoran pun juga pasti ada yang masang kan, nggak mungkin enggak. Kita lihat sendiri banyak ada di kantor beberapa yang udah pakai, bahkan udah ada gedung-gedung yang pakai konsep green building, bener nggak sih? Banyak banget kayak gue diceritain sama temen-temen gue yang di luar itu kayak mereka simpelnya dari sampah aja udah dipisahin gitu kan, terus konsep green building di luar itu udah ya maju lah, kayak kita bisa aja konsepin di Indonesia kan, green building yang dimana energinya lebih pencahayaan lebih prefer ke skylight kan pencahayaan natural. Listriknya juga pun kita kurang-kurangin dengan listrik pasang panel sendiri di gedung-gedung itu. Makanya sebenarnya konsep green building itu sangat kecil banget di Indonesia. Gue pernah ketemu orangnya emang dia lagi gencar-gencar bikin smart home. Smart home-nya itu bukan cuma smart autonomous aja, tapi juga dari segi energi. Jadi dia bisa dia pakai PV-nya untuk
siangnya, malamnya dia udah akses ke baterai full, walaupun sekarang masih baterai tadi kalau misalnya coba Tesla masuk mungkin lebih murah lagi kan, cuman berarti udah banyak orang yang aware sama green building, sama konsep green building sendiri. Sebenarnya harusnya bisa sih Indonesia. Bisa, makanya itu sebenarnya bagi kita penggiat renewable energy ya, itu bagi kita itu sangat amat challenging, maksudnya sangat amat menantang bagi kita buat ngasih nih konsep gitu, maksudnya teori atau gimana, maksudnya kayak cara kerjanya atau dia akan seperti apa hasilnya nantinya gitu, apa aja benefitnya, itu kan sebenarnya tantangan buat kita sampai itu tuh tersalurkan ke masyarakat dengan konsep yang satu pemikiran gitu kan. Makanya di situ juga itu target kita juga buat kedepannya, buat memberikan edukasi juga, bukan hanya segi ekonomi ya, tapi segi pemahaman juga terkait dengan PLTS. Jadi ya itu sangat amat suatu hal yang bagus lah buat kedepannya gitu. Ya sebenarnya gue pengen aja gitu kan, kayak rumah gue sendiri pasang, cuman ya let's say kita niatin dulu aja mungkin bisa pasang PLTS sendiri. Kayak gimana sih lu punya rumah yang bisa ngeluarin energi sendiri, gak perlu pusing-pusing PLN gitu kan. Ya butuh, maksudnya sama butuh seperti lain. Cuma kita bukan mayoritas di situ, tapi kita mayoritas dari pembangkit yang kita bisa hasilin sendiri. Banyak kalau misalkan di luar itu gue sering banget ada semacam gini. Jadi gue kalau misalnya buka YouTube ya, gue tuh pernah ngeliat kayak sebenarnya pribadi gue belum sempat play itu kayak dia bikin rumah itu udah off grid, jadi kayak dia pasang panel sendiri, pasang baterai sendiri. Berarti kan itu awareness orang luar tuh kayak gitu. Tapi ternyata applicable-nya di Indonesia pun banyak kayak gitu. Gue pernah ketemu orang itu di Indonesia pun pakai gitu. Dia bikin smart home, dia bikin autonomous home yang ya dia energi sendiri, terus kayak semuanya autonomous, keren lah sebenarnya. Kayak orang Indonesia kan maju-maju. Nah iya, makanya kita juga maksudnya berdoa juga buat kedepannya, kayak beberapa konsep ke depan, kayak tambahan yang terakhir mungkin kayak gue juga denger konsep yang akan datang itu nantinya di Indonesia kan, maksudnya bukan kita kan contoh kita kan di ibu kota ya, maksudnya banyak juga masyarakat lain yang membutuhkan listrik juga, komunikasi juga dan lain-lain. Menurut gue warga Indonesia atau masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hal yang sama gitu, dari segi energi, ya dari energi dan dari tingkat informasi. Karena menurut gua banyak hal yang jauh nggak tersampaikan berita di ibu kota. Maksudnya kita tahu juga sampai cepat, dan di beberapa kota terpencil pun beritanya lambat. Dan menurut gua salah satu pendidikan terbaik itu ya komunikasi, itu udah paling penting, karena berita bisa masuk gitu juga, jadi kita edukasinya pun juga kencang gitu kan. Terus makanya dengan hal itu sekarang gue juga nggak tahu gue baru sekelibet istilahnya baca berapa tahun ke depan itu pemerintah akan membuat konsep ini, gue nggak tahu ya, maksudnya semoga terrealisasi gitu, bahwa nantinya kita akan untuk masyarakat atau terpencil atau manapun kita tahu konsep ini kan power bank. Nah itu nantinya akan seperti itu untuk rumah. Jadi konsepnya adalah satu pusat, jangan jauh-jauh deh, satu kota atau satu desa itu bakalan ada satu pusat pengisian yang tadi sama seperti kayak SPKL itu sebenarnya sama. Nah tapi nanti ini fungsinya kayak power bank, kita butuh ngecas ya let's say baterai lah mungkin ya, baterai dicas, abis itu nanti kita lihat nih kebutuhan kita berapa dengan biaya seberapa, dan abis itu selesai kita di charge, abis itu kita akan pakai baterai itu untuk rumah. Dan menurut gue itu konsep yang wah ini sangat amat bagus buat keberlangsungan nanti kedepannya sih. Iya gitu kan, sebenarnya ide itu banyak banget kan. Bahkan sempat ada ide yang dimana singkat gue ya waktu itu, jadi baterai motor listrik itu dijual kayak power bank. Jadi yang baterainya itu
misalnya lu kantor nih, di kantor ada charging portnya atau penukaran baterai, jadi baterai lu tuker, baterai lu masukin, lu tuker yang baru, dan kondisi ada baterai hot segala mungkin ya, tapi itu kayak gue lagi mikir kayak misalkan let's say nanti kita bener 5 tahun lagi semua motor listrik, gue di posisi itu keren banget sih, kayak gue kantor motor listrik gitu dan datang ke baterai gue habis nih, butuhkan baterainya pulang udah aman, langsung mikir lagi motor listrik jelas itu kan akselerasi. Iya, motor listrik itu bisa dapat 70 km per jam lumayan lah. Betul. Ya, itulah paling buat itu perbincangan kita hari betul. ini. Habis itu juga itu ya target kita sebagai anak muda sih sebenarnya. Anak muda. Untuk ngebantu kemajuan Belajar masak. ya itu harus ditanamkan. Harus ditanamkan. Sejak anak muda. Sejak dini. Iya. Mungkin ya kita segitu aja ya mungkin ya. Ya segitu aja Perbincangan. mungkin mau ngajak kalian semua yang nonton ini nanti, yang dengerin ini, jangan lupa follow sosmed kita Solar Warrior Indonesia, Solar Warrior Indonesia. Ya, terus habis itu juga ada di linkin kita. Linkin kita ada, YouTube kita ada, jelasin di YouTube di sini ada. Oke. Di sini nggak bakal ada apa-apa ya, Mbak ya? Ya mau tahu klik di sini gue nggak tahu, tapi jangan lupa jangan lupa subscribe, nyalain notification-nya, pantengin terus kita. Obviously we will be back. Oke, goodbye.